Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Klinding, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Klinding. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Klinding. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan yang kelima, penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya lafal basmalah, kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Rianti SPD MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Klinding yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Tony Priyono SPD yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena siang menjelang sore ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita merupakan sehat yang berkah. Allahumma amin. Bersyukur berbahagia sekali karena pada kesempatan ini keluarga besar SD Negeri 1 Klinding dapat menghadiri untuk angkatan ke-11 Bapak Tony ini dalam rangka untuk diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif
untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan dipahami, apa yang akan dibagi pengalamannya untuk budaya positif ini nanti kita semua akan mengambil manfaat dan hikmahnya. Tetap semangat Pak Tony, silakan untuk bisa didiseminasikan apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat dan barokah. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Tony Priyono SPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi untuk budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nantinya mendapat syafaat. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Titik dan kepada rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati pula, izin menyampaikan materi diseminasi budaya positif untuk guru penggerak angkatan 11 oleh saya sendiri. Di budaya positif modul 1.4 ini banyak sekali materinya Bapak Ibu, yaitu diantaranya nanti akan kita bahas tentang yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini kata keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini perlu digarisbawahi. Jadi kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bahwa manusia itu punya hak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena nantinya anak didik kita akan terjun ke masyarakat langsung. Jadi kita itu tugasnya menuntun, menyiapkan murid-murid untuk nantinya bisa berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, gitu. Karena dasar setiap manusia itu sudah terbentuk, sudah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini mati enggak? Nah, ya. Di sini pendidikan itu diibaratkan sebagai, kalau seorang petani itu pendidik atau guru itu adalah sebagai seorang petaninya, kemudian siswa sebagai tanaman, dan sekolah itu adalah tempat bercocok tanamnya atau lahannya. Jadi Bapak Ibu, seorang petani ketika diberi bibit tanaman yang unggul, itu pasti nanti dengan tanah yang bagus dan perawatan yang bagus,
nanti akan menjadikan murid tersebut lebih maju lagi, lebih unggul lagi. Ya, ini dasarnya ini. Jadi kita itu hanya menuntun karena siswa atau tanaman, digambarkan tanaman di sini. Ini kadang-kadang Pak Jono pasti tahu karena beliau ini adalah petani unggul dengan bibit lombok sing kemarin beli di Sumyuh karena mungkin di cuaca, kemudian di tanahnya, kemudian di musimnya kurang memenuhi syarat atau kurang mendukung, makanya bibit lombok yang Pak Jono tanam itu dari sekian banyak hanya berapa Pak Jono yang hidup yang jadi tidak ada 50%-nya gitu, 40% malah. Ya, kemarin kita bercerita tentang hal tersebut. Jadi ketiga ini harus saling mendukung, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Sama seperti petani. Petani ketika diberi bibit tanaman yang bagus, yang unggul, tetapi tidak ada lahan untuk bercocok tanamnya atau sekolahannya, itu ya tidak akan menjadikan murid atau tanaman tersebut menjadi bagus. Jadi ketiga ini harus bersinergi, berkolaborasi, sehingga nantinya akan memunculkan atau menciptakan manusia-manusia yang hebat. Lanjut ke budaya positif. Di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum itu kita kembali ke saya rasa Bapak Ibu sudah pada untuk mengfreshkan monggo semuanya berdiri, kita melemahkan otot-otot yang ada di tubuh kita. Pak Jono, Mas Heru ini pasti tahu kenapa saya ambilkan video.
lagi, gak lemes dan mulai sambil diputar-putar tadi, fresh lagi. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan ini yang nantinya akan membentuk anak-anak supaya mereka menjadi atau berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Makanya budaya positif ini harus kita galakkan, ya. harus kita gencarkan baik-baik. Lebih semangat lagi supaya nanti anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan positif ini nanti mereka bisa berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini dengan membangun budaya positif. Sekolah menyediakan lingkungan yang positif juga. Kalau misalnya lingkungannya sudah tidak positif, bagaimana mungkin budaya positif akan berjalan? Makanya dibangun dulu lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman. Makanya sekarang itu juga ada lomba-lomba kayak sekolah Adiwiyata. Itu dengan tujuan untuk membangun lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman buat anak-anak. Mereka jadi nantinya di sekolah itu merasa nyaman, merasa betah, sehingga belajarnya juga mereka akan betah juga, merasa fresh. Lingkungan ini juga dibentuk bukan hanya lingkungan saja, tetapi lingkungan teman-temannya juga harus dibentuk supaya mereka mampu berpikir, bertindak dan mencipta. Nah ini, mampu berpikir, bertindak dan mencipta. Di sini titik beratnya. Ketika lingkungannya positif, ketika lingkungannya aman dan nyaman, nanti siswa itu juga akan mampu berpikir dengan baik. Ketika sudah berpikir dengan baik, maka tindakannya pun pasti akan baik. Setelah tindakannya baik, dia mungkin akan bisa mencipta. Lah, kita sementara ini baru sampai di sini, mampu berpikir. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin ini ya kaitan eratnya adalah dengan tepat waktu, kemudian tepat waktu, sesuai jadwal, dan tanpa kontrol dari guru, maka siswa tidak akan mungkin bisa melakukan disiplin. Dan kita sebagai guru harus benar-benar menjadi contoh hidup, contoh nyata, contoh real bagi murid-murid kita dalam konteks disiplin ini. Dan kalau kita sebagai guru sudah tidak disiplin lagi, maka anak-anaknya pasti juga akan mengikuti. Nah ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, kita sebagai guru itu di depan harus bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah kita bisa menjadi teman, bisa menjadi rekan,
sehingga bisa mendorong dengan baik juga. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang itu menjadi pendorong, penyemangat supaya nantinya bisa maju dengan benar dan dengan baik. Makna kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau apa sih makna kata disiplin? Mas Solid atau yang lain? Disiplin adalah tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Itu Pak Tony. Ya. Ya, betul sekali Mas Solid. Disiplin memang berkaitan erat dengan hal tersebut. Tentang tertib, teratur, kepatuhan itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini kita sekarang dihadapkan dengan disiplin karena takut atau disiplin karena ngerti. Kalau disiplin karena takut, hanya patuh terhadap aturan, itu tidak timbul dari diri sendiri, itu nantinya tidak akan bertahan lama. Contoh, ada anak melanggar peraturan, taat terhadap aturan karena takut nanti kena hukum. Ini ya. Beda dengan kesadaran, atau kalau kesadaran dari dalam diri kita nantinya akan timbul sadar dari dalam diri kita untuk kesadaran untuk disiplin itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini kadang-kadang kita juga masih sering seperti itu, saya terutama. Kalau anak tidak membawa tidak memakai kaos, atau anak pada saat olahraga melakukan tindakan yang kurang pas, push up, itu namanya hukuman. Sebetulnya itu tidak boleh. Kalaupun boleh, itu adalah alternatif pilihan terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik atau internal. Ini yang tadi saya katakan di atas. Patuh dengan sadar itu beda. Patuh itu berarti nanti takutnya takut hukuman. Kalau tidak patuh nanti bisa dihukum. Kalau pengerjaannya tidak pas, itu nanti bisa kena hukuman. Beda dengan sadar. Kalau sadar itu anak bisa melakukan dari dalam diri sendiri. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi mari kita belajar bersama, kita menerapkan atau mulai dari diri kita sendiri dulu untuk mendisiplinkan diri, dan pastinya nanti anak-anak juga akan mengikuti. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Ini adalah salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang, adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Dian Gosen dalam bukunya seperti tertera menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku hanya untuk menghindar saja. Di sini tidak nyaman, di sini mau kena hukuman, dia menghindar. Selalu menghindar dan menghindar. Ini tingkat terendah perilaku motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang pertama ini, kalau dalam bahasa peribahasanya, bahasa Indonesia itu ya, londok apa ya, bunglon, bisa sana bisa sini. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kayaknya kalau di tempat kerja ada yang seperti ini, kira-kira nyaman atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kalau ada orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kalau misalnya kuli bangunan, contoh, ketika ada mandorek sergap banget, tetapi ketika tidak ada mandornya, ini lelet. Ini yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang terbaik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, sadar ketika akan melakukan tindakan. Ini di sini. Ini motivasi yang paling ideal. Lanjut, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD, bukan SD 1 Keliting, bagus Pak. Sedang bingung, sore belum balik, menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas yang namanya Doni, bukan Tony. Doni yang seringkali meminta bekal makanan. Ada namanya siapa? Arif ya Pak. Ya, kelas 2 itu ada Arif yang lumayan. Meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang pertama kita harus mencari apa sih alasan si Doni ini melakukan tindakan tersebut. Mungkin untuk kebutuhan hidup, karena kebutuhan bertahan hidup, mungkin karena memang dia berasal menjauh dari keluarga yang tidak mampu atau yang lainnya. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Karena kurangnya kasih sayang, mungkin Doni bisa di sini mencari perhatian supaya nanti kasih sayangnya akan tercurah kepada si Doni ini. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan. Mungkin di sini Doni juga melakukan hal tersebut supaya terlihat jagoan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita lanjut ke ice breaking lagi supaya uratnya fresh. Ya, semuanya berdiri Bapak Ibu.
Nah, tinggi-tinggi bang, tinggi-tinggi bang. Ini gerakannya lumayan sedikit. Lanjut untuk yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni tersebut, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi dari kasus ini, ketika Doni ketika ditanya kok alasannya lapar kemudian tidak dibawakan bekal, atau mungkin juga nuwun sewu orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang mampu, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus tersebut, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Makanya kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kalau bahasa sekarang itu ya caper, cari perhatian. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Dalam kasus Doni tadi, ya, ketika jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut untuk kebutuhan dasar yang selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan di rumah, dibawakannya misalnya jangan godong lobak terus atau jangan godong gandul terus, ini kan dia merasa bosan. Makanya oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ini adalah kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Dalam kasus tersebut tadi ya, kasus Doni, ketika Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja. Jadi kadang-kadang anak juga ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ada anak-anak yang mereka melakukan kejahilan, ya jahil seperti kemarin ada kelas berapa ya, kelas 2 apa ya, yang di Jorong namarin kolam. Nah itu ada anak putra di kelas 2 kemarin, ya, di apa namanya, mendorong temannya ke kolam, tetapi alhamdulillah kolamnya tidak dalam, jadinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketua OSIS kasus dulu ya, dalam ulang tahun. ya ulang tahun itu juga berbahaya sekali. Nah, ini adalah ketika iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Ini di sini ini sangat menjengkelkan kalau ketika melihat temannya susah dia malah senang. Ini berarti ada orang anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Karena menurut dia itu ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, dengan dia jatuh ke kolam kemudian bajunya basah, kaos kakinya basah, dia malah ketawa. Ini kebutuhan kesenangan. Maka berarti Doni berusaha memenuhi kebutuhan akar kesenangan. Paham di sana sini Bu, ada 5 kebutuhan dasar tentang manusia, kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau apa tadi bahasa Inggrisnya survival tool. Tepuk salut. Nah, nanti tepuk-tepuknya nanti terakhir. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di rumah dia jenuh jadinya dengan teman-temannya jahil seperti itu. Lanjut, yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini menurut Dian Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, monitor atau pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling ideal itu yang mana? Manajer ya betul. Karena di manajer ini guru itu paling ideal. Kalau di teman kira-kira gimana Bapak Ibu? Karena anak zaman sekarang itu memandang kita, ya, memperlakukan kita itu mungkin dia merasa menjadi temannya. Apalagi kalau kita terlalu akrab. Kadang ada anak sing lendak-lendok dengan gurunya, ini terutama kelas 1 ini. Ini terjadi seperti itu, Bu Putri, apa gimana? Kadang-kadang ya ada anak yang lendak-lendok karena ini dia masih butuh kasih sayang. Makanya menganggap gurunya itu bisa menjadi temannya. Atau mungkin di kelas 6, di kelas besar, dengan dia gaulnya sudah di luar, ya, sudah jauh, makanya apalagi kalau gurunya masih muda ini. Tapi jangan sampai kita berada di sini karena nanti marwah seorang gurunya itu akan hilang.
Jadi kita itu harus tetap menjaga marwah seorang guru itu ya harus disegani, harus bisa mengontrol semuanya, yaitu di posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi di SD khususnya tetap harus ada yang nuntun atau pemantaunya harus juga masih ada. Mari kita dengarkan tentang video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan. Ini dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bisa bedak dia depan yang lain. Oh begitu. Itu kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masih saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih gegabah lagi. Yang minta saya. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Iya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu mengungkapkan KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya sudah berhenti. Jadi tidak menemukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin kan Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan?
Ya, saya bisa berakhir mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk aktif, melakukan selain itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan ambil satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hadir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah.
Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Ini yang perlu kita perhatikan di Bapak Ibu. Sekarang kita harus merubah peraturan menjadi suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu nanti dijadikan keyakinan kelas kita masing-masing. Karena kalau peraturan itu nanti jadi sifatnya menghukum, kalau tidak tidak mematuhi peraturan tersebut kena hukuman. Tapi kalau sudah dengan kesepakatan, ya intinya sebetulnya sama. Kita membuat peraturan tetapi bareng-bareng, itu namanya jadi kesepakatan. Ketika sudah kesepakat satu kelas tersebut, makanya nanti akan menjadi keyakinan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah peraturan-peraturan menggunakan kata-kata negatif. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita merubahnya menjadi kalimat-kalimat positif. Datang tepat waktu, ya, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat adalah hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dalam membuat kesepakatan itu jangan terlalu banyak dulu Bapak Ibu. Yang penting anak itu mengerti tentang kesepakatan yang dibuat dan nantinya mau menjalankan bersama-sama. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh misalnya di sini, ya, tidak aturannya harus sesuai dengan lingkungan yang ada di sini. Jangan meniru di lingkungan kota sana, nanti jadi kesulitan semuanya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kegiatan keyakinan kelas ini dimulai dari pembuatan kesepakatan. Semua siswa itu diminta aktif. Kira-kira apa sih yang kita inginkan di kelas ini supaya kelas ini menjadi lebih tertib, belajarnya nanti jadi lebih nyaman dan barokah tentunya.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perlu, ya. Perlu ditinjau kembali. Jangan ketika sudah dibuat terus langsung selesai, tidak. Kira-kira nanti kalau tidak ada yang pas bisa diperbaiki lagi. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah untuk memecahkan suatu kasus yang ada di sekolah kita. Jadi ketika anak membuat kesalahan, ini sebaiknya kita itu mengambil tindakan atau menyelesaikannya dengan tindakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya misalnya ada anak, kemarin saya di pas olahraga itu ada anak yang tidak pakai seragam olahraga di kelas 5. Ya. Itu ada yang tidak pakai seragam olahraga. Setelah ditanya, katanya dia tidurnya kemalaman karena nonton TV, ada film seru. Ini menstabilkan identitasnya, yaitu ketika kita melihat si anak tersebut kok merasa bersalah sekali, ya kita langsung, kamu bisa mengambil di sini, menstabilkan identitas. Contohnya misalnya ada lagi kemarin yang tidak bawa bekal karena dianya sampai nangis karena takut, karena malu mungkin juga. Kita ambil untuk langkah-langkah segitiga restitusinya bisa dari menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas itu adalah menenangkan si pelaku bahwa misal sebuah kesalahan itu ya hal yang wajar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Yang intinya dari kesalahan tersebut itu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tadi menanyakan atau memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kamu sadar tindakanmu itu salah. Nah, ketika sudah sadar berarti kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira yang kamu langgar itu apa? Misalnya tidak memakai seragam olahraga. Tasya Konita. Ya, bagus. Cynthia. Ya, bagus. Annabel. Ya, bagus. Abigail. Loh, ini kenapa lagi ini? Bawa bekal? Oke, tapi tidak bawa pakaian olahraga. Kenapa Mas Abi? Lupa. Padahal ini kan jadwalnya olahraga. Kenapa bisa lupa? Tadi malam itu apa? TV. Nonton TV? Ya, sampai malam. Sampai malam? Jadi bangunnya kesiangan. Walah, tidak ada manusia yang sempurna, Mas Abi. Pak Guru juga memaklumi. Ini filmnya film kesayangan Abi. Iya, film apa? Pokemon. Iya. Nah, sekarang kamu ceritakan kenapa kamu menonton TV sampai malam padahal kamu tahu ini kan masih jadwal sekolah. Iya Pak, karena semalam ada film seru. Jadi saya nggak dilewatkan. Ada film seru Pokemon ya. Iya. Sukaan Abi, jadi sayang untuk dilewatkan. Kamu bisa terlihat ini merasa senang dengan menonton film seru tersebut sampai akhirnya jadi lupa. Ya. Ini bukan merugikan kamu sendiri, betul tidak? Kamu sadar kesalahan yang kamu lakukan itu apa? Iya, Apa? bawa Ya. Seharusnya
kamu bagaimana kalau pas kegiatan olahraga dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan? Ya, harus memakai kaos olahraga. Kamu sadar tentang itu ya? Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Harus memakai seragam olahraga pada saat olahraga. Nah, sekarang kira-kira setelah hari ini kamu telah melakukan kesalahan, menyadarinya, kira-kira apa yang kamu lakukan di kemudian hari? memakai seragam. Memakai seragam olahraga harus, jangan lupa ya. Dan ingat, jangan menonton TV larut malam. Berarti kamu tidak belajar juga tadi malam. Buktinya kamu tidak tahu jadwalnya sampai lupa. Atau kamu gini, ada orang lain di rumah, ada mama, bapak, iya. Kamu ngomong sama mama sama bapak, besok jadwal olahraga hari Selasa ini adalah jadwal olahraga. Jadinya nanti bisa disiapkan oleh mama kamu supaya kamu lupa. Ya. Kamu bisa memperbaiki ini, kesalahan ini. Bisa, siap. Terima kasih. Dengan cara tadi berarti jangan sampai lupa lagi dan jangan tidur terlalu malam. Terima kasih. Berarti minggu besok sudah diulangi lagi. Diingat-ingat. Ya, ini kesepakatan kita. Setiap jadwal olahraga harus memakai pakaian olahraga. Ini bekalnya. Nah, coba dicek. Dan nasi, sayur, oke, lauk ya, bagus. Bekalnya udah bagus, tapi sayang lupa tidak pakai seragam olahraga. Ya, mudah-mudahan ini yang lain juga ya, jadi perhatian ya. Malamnya disiapkan dulu. Ketika jadwal olahraga berarti harus memakai pakaian olahraga. Bekalnya juga jangan sampai lupa. Berarti sebelumnya seperti tadi Mbak Olive ngomong sama mama supaya untuk mempersiapkan bekal juga. Begitu ya, siap ya semuanya ya? Siap. Terima kasih. Tos dulu Mas. Ya, Dayu. Ya, bagus. Desi. Bawa atau tidak? Hah? Tidak bawa. Jawab maju Mbak Desi. Maju aja, tidak apa-apa. Kenapa tidak bawa bekal? Hah? Lupa. Kamu tahu hari ini kan jadwalnya olahraga harus bawa bekal. Lupa. Lupanya kenapa? Hah? Lupa memberitahu siapa? Mama. Oh, lupa tidak memberitahu mama sehingga mama tidak menyiapkan. Ya, lupa memang kita kadang-kadang sering lupa. Tidak hanya kalian, Pak Guru juga sering lupa. Wajar saja. Tapi untuk menghindari atau untuk mensiasati ada yang lupa lagi, kira-kira teman-teman bagaimana mensiasati ini? Ini kan Mbak Desti katanya lupa tidak membawa bekal karena lupa tidak memberitahukan ke mama. Kira-kira gimana teman-teman? Memberitahu mama sehari sebelumnya. Nah, ini teman-teman juga sama seperti itu Mbak Desti, Pak Olive ya. Karena jaga nih mbok lupa, berarti sehari sebelumnya kamu ngomong dulu sama mama, memberitahukan sama mama besok membawa bekal itu, jadi tidak lupa ya. Jadi berarti hari ini kesepakatan apa yang kamu langgar? Tidak membawa bekal, tahu ya? Kira-kira sadar nggak kamu kesalahannya hari ini? Maukah untuk memperbaiki?
bisa memperbaiki. Nah, terima kasih. Kita di sini belajar bersama nggih. Kalau misalnya tidak bawa bekal ya kita siasati supaya tidak lupa ya harus memberitahukan sama mama dulu biar nanti mama juga mempersiapkan, karena kan yang masak mama, jadinya mama yang mempersiapkan masakannya supaya hari ini tidak kelupaan bawa bekal. Bisa diperbaiki Mbak Desti, berarti minggu besok Desti sudah bisa membawa bekal lagi ya, tidak lupa lagi gitu ya, tidak diulangi lagi ya, bisa usaha ya. Nah, terima kasih Mbak Desti, stop dulu. Mas Abi, apa yang kamu rasakan setelah tadi kita membicarakan tentang pelanggaran Mas Abi? Saya merasa senang dan lega Pak, dan merasa dihargai oleh Pak Guru, sehingga timbul keinginan saya untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Mas Abi ya, mudah-mudahan kedepannya selalu ingat bahwa di jadwal olahraga harus memakai seragam olahraga. Terima kasih Mas Abi. Mbak Olive, rasanya gimana setelah tadi kita berbicara tentang apa yang kamu langgar hari ini? Dan merasa dihargai oleh Pak Guru, sehingga dari dalam diri saya tumbuh keinginan untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Mbak Olive, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih disiplin lagi ya, belajar terus belajar. Oke? Ya, terima kasih. Di segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalahnya. Tetapi tidak semua masalah itu dipecahkan dengan langkah segitiga ini. Kalau misalnya permasalahan itu sudah terlewat lebih berat, ada kasus-kasus besar misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini hanya untuk permasalahan-permasalahan yang sederhana. Kalau sudah kasus-kasus yang berat seperti pencurian dan sebagainya, itu tetap harus pertama ya lewat jalur hukum dulu. Ketika jalur hukum sudah dijalankan, dan nantinya baru memakai segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitas. Dan tujuan dari segitiga ini yaitu supaya anak-anak menjadi sadar apa kesalahannya, apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian mampu memperbaiki diri sendiri, yaitu dari kesalahan tersebut itu mereka sadar dan mampu untuk memperbaiki diri. Jadi dari dalam diri dia sendiri, oh ya, saya lupa memakai seragam olahraga pada saat olahraga karena nonton TV terlalu malam. Jadinya ya sadarnya berarti saya tidak nonton TV lagi sampai larut malam sehingga bangunnya tidak siang. Dan misal menyiapkan baju olahraganya yaitu pada sore hari, gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo untuk bisa nantinya kita diskusikan bersama. Kalau misalnya ada, kalau misalnya kira-kira Bapak Ibu cukup atau mungkin belum kepikiran tentang pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa menghubungi di kontak center 081 ya di bawah ini, nanti ada nomor teleponnya ya. Kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu? Cukupkah atau mungkin ada? Cukup? Oke. Kalau cukup, terima kasih sekali telah bersedia di acara, di kegiatan diseminasi budaya positif
Untuk diri saya sendiri, mohon maaf, saya juga masih belajar. Ini yang saya peroleh lewat kegiatan guru penggerak, ya. Jadi saya tahu bahwa ternyata selama ini saya masih salah mengartikan. Terus terang Bapak Ibu, saya dulu berpendapat atau berpedoman bahwa gawe bocah manut karena ngerti itu sangat sulit. Yang ada gawe bocah karena wedi bisit nembe engko manut. Membuat anak ngerti patuh karena ngerti itu sangat sulit bagi anak SD. Ya, itu pendapat saya dulu. Ternyata itu salah. Tetapi dengan segitiga restitusi tadi, mohon maaf, ini saya baru tahu. Dan bukan berarti dengan segitiga restitusi ini kita menjadi lemah di Bapak Ibu. Ketika sudah di sini ada menanyakan keyakinan. Ketika sudah mereka ngerti keyakinannya, itu tetap kita harus memberikan konsekuensi yang sudah kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita. Contoh misalnya tidak membawa seragam, ya. Nanti ketika itu kesepakatannya misalnya piket, ya anak itu harus piket membersihkan kelas atau mungkin yang disepakati pada saat membuat kesepakatan yang sebelumnya menjadi keyakinan kelas ini. Jadi bukan berarti nanti ketika membuat langkah-langkah mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi ini kemudian kita terlihat lemah, tidak. Tetapi disiplinnya kita yaitu kita memegang teguh pada apa yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf sekali dan terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan, karena saya juga masih belajar. Dan mohon bimbingan serta hubungan dan kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua supaya nanti saya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi ke depannya dan bisa sesuai dengan apa yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantoro, menjadi guru yang menuntun anak-anak bahagia, selamat bahagia di dunia maupun di akhirat dan tentunya di masyarakat. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala tilawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Demikianlah acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Klinting. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekhilafan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.